Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Adipura Wicaksana, dosen prodi program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2023. Untuk status dosen sendiri, saya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Pertama kali diangkat menjadi CPNS di tahun 2019, tepatnya di 1 Maret tahun 2019. Kemudian 1 Februari tahun 2021, saya diangkat menjadi dosen PNS. Penempatan yang pertama, saya ditempatkan di program studi Teknik Elektro di tahun 2019, dan kemudian saat ini ditempatkan di program studi Informatika di tahun 2021 sampai dengan sekarang. Untuk penugasan mengajar mata kuliah, saya ditugaskan oleh dekan melalui surat tertanggal 13 Februari tahun 2023 dengan nomor 019 UN 43.3 TD 01 2023 untuk mengajar mata kuliah pengantar kecerdasan artifisial dengan kode INF 622211 untuk semester genap tahun ajaran akademik 2022-2023. Untuk identitas mata kuliah, saya mengajar mata kuliah pengantar kecerdasan artifisial dengan kodenya INF 622211, bobotnya 3 SKS, dan ini ada di semester keempat, dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2021. Mata kuliah ini sifatnya wajib program studi, dan komponennya yaitu 3 SKS, teori, yang kita laksanakan secara daring ataupun luring. Untuk deskripsi mata kuliah pengantar kecerdasan artifisial ini adalah materi yang memberikan pemahaman tentang konsep, metode, dan teknik yang terkait dengan kecerdasan buatan, atau biasa kita sebut dengan artificial intelligence. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar AI itu seperti apa, kemudian bagaimana cara kita terapkan atau digunakan dalam berbagai bidang keseharian kita sehari-hari. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran program studinya. Di sini ada 4 capaian program pembelajaran program studi. Yang pertama, menguasai konsep dan teori dasar bidang informatika itu seperti apa. Kemudian penerapannya, bidang-bidang khususnya itu seperti apa. Misalnya AI, jaringan, komputer cerdas, dan lain sebagainya. Kemudian mampu juga kita menyelesaikan masalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip dan isu terkini yang ada kaitannya dengan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya, atau mungkin lebih general secara umum. Nah, di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 3. Mahasiswa mampu menjelaskan metode dasar berbasis kecerdasan sistem buatan. Nah, contoh penerapannya seperti apa. Kemudian mahasiswa juga mampu mengembangkan berbagai metode komputasi berbasis kecerdasan buatan secara mandiri. Dan tentunya juga yang paling penting adalah bertanggung jawab. Kemudian mendesain dan mengimplementasikan metode kecerdasan buatan itu di berbagai bidang untuk kita selesaikan. Misalnya di bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan lain sebagainya. Kemudian untuk cakupan materi ini kurang lebih akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester. Nah, pertama, ada konsep dasar AI-nya itu seperti apa. Kemudian kita belajar metode pencarian, ada pencarian blind, atau pencarian buta, dan pencarian heuristik. Kemudian kita belajar juga metode penalaran, ada proportional logic, force logic, dan fuzzy system. Kita juga belajar tentang machine learning atau pembelajaran mesin, di mana machine learning ini mencakup berbagai macam metode atau algoritma seperti jaringan saraf tiruan, SVM, support vector machine, decision tree, regresi, Bayesian, dan algoritma genetika. Dan tidak kalah pentingnya juga kita belajar unsupervised learning. Nah, contohnya apa? Contohnya kita belajar reinforced learning. Nah, yang terakhir kita belajar juga bagaimana cara kita memvalidasi model itu supaya lebih akurat, supaya model yang kita buat itu bisa divalidasi. Kemudian kita belajar juga tentang studi kasus. Nah, studi kasusnya mungkin permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa jabarkan dalam bentuk AI. Kemudian di sini proses pembelajarannya kita melaksanakan secara hibrid, yaitu online melalui Zoom, ataupun juga offline di kelas secara langsung tatap muka. Nah, metode pembelajarannya kita menggunakan metode pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment.
Nah, kemudian total pertemuannya sebanyak 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan tatap muka, baik secara online ataupun secara daring di kelas. Kemudian ada satu UTS di pertemuan ke-8 dan satu UAS di pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir. Kemudian LMS yang kita gunakan, kita difasilitasi oleh kampus dengan menggunakan link spada.untirta.ac.id dengan memasukkan kode mata kuliah ENF 622211. Kemudian proses penilaiannya, ada 4 kriteria yang akan dinilai di mata kuliah ini. Yang pertama itu UAS, kemudian UTS, tugas, dan keaktifan. Masing-masing memiliki bobotnya tersendiri. Kemudian untuk nilai itu akan berupa huruf. Nah, dari setiap angka itu akan dikonversi menjadi huruf sesuai dengan peraturan akademik rektor yang di universitas kami, di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, yaitu ada huruf A, A minus, B plus, B minus, dan C, D, dan E. Untuk referensinya kita menggunakan 4 referensi. Yang pertama dari Suyanto 2014, Artificial Intelligence, Searching, Reasoning, Planning, Learning. Kemudian masih dengan pengarah yang sama di tahun 2012 menggunakan Machine Learning, penerbit Informatika Bandung, Indonesia. Kemudian kita menggunakan referensi Albonsi tahun 2018, Python Machine Learning, Cookbook, penerbit A. Reilly Media. Kemudian yang terakhir kita menggunakan Russell S. Norvig tahun 2010, Artificial Intelligence, Modern Approach. Untuk bukunya sendiri, saya sudah siapkan. Yang pertama Artificial Intelligence, kemudian yang kedua O'Reilly Book, kemudian yang ketiga adalah Machine Learning. Seperti ini. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi saya melalui email saya yang tertera di sini, atau mengakses website jurusan kami yang tertera di sini, bisa juga melalui IG saya ataupun YouTube saya. Setelah video ini, saya akan tampilkan video micro teaching saya mengajar di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita ya. Alhamdulillah hari ini kita memasuki di pertemuan keempat di mata kuliah di pengantar kecerdasan artifisial ya, dengan kode INF 62211. Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Oke, sebelum kita lanjut ke pertemuan 4, kita review dulu di sini ada materi hari ini ya, yang akan kita bahas tentang reasoning, ada penalaran, ada logic, ada first order logic, ada fuzzy logic, dan contoh kasus ya. Nanti juga ada latihan soal. Oke, sebelum kita lanjut ke ini, materi berikutnya, kita review dulu. Tapi sebelum saya review, di situ ada saya share di sini ya. Di sini setelah saya share ada isi apa namanya pretest. Silakan teman-teman klik ya dan isi ya. Saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit. Silakan diisi semuanya ya. Mulai dari semua peserta yang hadir saat ini, mohon diisi ininya. Ya apa namanya formnya ya untuk pretestnya. Oke, saya kasih waktu mungkin 2 menit cukup ya mengisi. Silahkan dimulai dari sekarang ya. Diisi dulu. Untuk kode absensinya nanti saya share di chat ya. Nanti silahkan teman-teman isi ya untuk absensinya. Nanti kalau sudah, silahkan bilang sudah ya. Silahkan diisi. Oke, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Silahkan teman-teman isi ya. Nah, kurang lebih 5 soal. Nah, nanti ini uh, apa pretestnya dan nanti post testnya kita akan coba lagi setelah materi ini berakhir ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Adakah yang sudah mengisi? Sudah, Pak. Oke, yang lain gimana? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, Ikrar, Adam, terus Wahyu sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ya materinya ya. Kita lanjut materi kita hari ini. Oke. Oke, jadi hari ini materinya tentang reasoning ya. Nah, reasoning ini tentang teknik penalaran. Nah, tapi ada beberapa jenis dari teknik reasoning itu.
Nah, tapi kita hari ini kita akan fokus di propositional logic ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk teknik reasoning sendiri outline-nya seperti ini, mulai dari pengertian penalaran itu apa, pengertian propositional logic itu apa, first order logic itu apa, dan fuzzy logic itu apa. Nah, ini akan kita bahas, tapi kita akan fokus di propositional logic ya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, kita review dulu materi minggu lalu tentang heuristic search. Mungkin dari teman-teman yang ikut kuliah minggu lalu mungkin bisa ada sedikit overview mungkin atau yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Mungkin Azam, mungkin Raka, atau mungkin Faiz bisa memberikan ininya, komentarnya mungkin, silahkan. Terkait materi minggu lalu tentang heuristic search. Mungkin ada yang bisa disampaikan terlebih dahulu untuk mengingat kembali. Saya izin menjawab, boleh Pak? Ya, boleh silakan. Dari mana namanya dan NIM-nya? Saya Siti Nurfadia dengan NIM belakang 0109. Oke, Oke, silakan. yang pertama ada generate and text. Itu dia menggunakan prosedur DFS. Namun sayangnya dia tidak komplit dan tidak optimal karena dia itu kurang optimal dalam pencarian keseluruhannya. Nah, untuk hill climbing itu ada dua, yaitu dia ada simple HC dan juga step action HC. Kalau simple HC itu intinya dia evaluasi initial state atau state awal. Jika state-nya goal, lanjut ke proses dengan initial state sebagai current state-nya. Namun sayangnya ini juga kurang optimal. Nah, kalau untuk step plus action HC, yaitu dia evaluasi semua state yang menjadi next stage. Dipilih suksesor dengan nilai F terkecil. Namun dia juga kurang optimal karena mudah sekali terjebak oleh penyelesaian lokal. Nah, kemudian ada simulated Link atau SA, yaitu menggunakan rumus probabilitas yang memungkinkan bisa keluar dari lokal minimum. Namun sayangnya SA ini juga kurang optimal karena dia terfokus pada nilai probabilitas. Selanjutnya ada BFS, yaitu Best First Search. Dia membangkitkan simpul berikutnya dari sebuah simpul terbaik di antara semua leaf nodes yang pernah dibangkitkan. Dia ada algoritma greedy best first search, yaitu memperhitungkan biaya perkiraan saja, dan algoritma A bintang atau A star memperhitungkan gabungan dua biaya. Nah, selanjutnya ada greedy BFS. Ini paling sederhana dengan menghitung biaya perkiraan. Selanjutnya ada Astar atau A bintang, itu menggabungkan UCS dan greedy BFS, itu biaya yang diperhitungkan didapat dari biaya sebenarnya ditambah biaya perkiraan. Atau rumusnya Fn sama dengan Gn plus Hn. Kelebihannya ini dia komplit dan optimal, namun dia mempunyai kekurangan, yaitu waktu dan memori yang dibutuhkan lama dan lebih besar, Pak. Oke, terima kasih ya atas ininya, pernyataannya. Sudah cukup jelas. Yang lain mungkin ada mau menambahkan mungkin? Silahkan. Terkait heuristik mungkin heuristik itu apa, Blin itu apa kan? Ini materi kedua ya, materi ketiga ya, heuristik ini. Kalau tidak ada, kita lanjut ya materinya ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya materi minggu lalu ya tentang heuristic search ya. Ada beberapa jenis yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, ini kelanjutannya ada lagi yaitu masuk ke teknik penalaran. Oke, teknik penalaran ya, atau reasoning ya. Teknik penalaran adalah kita menyelesaikan masalah tapi mengubahnya terlebih dahulu ke dalam basis pengetahuan. Nah, caranya itu adalah dengan logika. Nah, ibaratnya ada masalah, kita ubah ke dalam basis pengetahuan, kemudian kita pakai logika atau bahasa yang mudah dipahami oleh komputer. Kurang lebih seperti itu ya teknik penalaran reasoning. Nah, di sini logika yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut, nah ada macam-macam logikanya. Ada yang namanya propositional logic, first order logic, dan fuzzy logic. Nah, mungkin dari tiga jenis logic ini, apakah sudah ada yang pernah familiar dengan logic ini? Sudah atau belum? Yang Silakan. proporsional mungkin ada beberapa. Oh, oke, dari siapa tadi ini namanya? Nama saya Andi Muraka, Pak. Oke, Andi Muhammad Raka, dari ketiga jenis ini, adakah yang sudah familiar sebelumnya mungkin? Kalau saya mungkin kayak proporsional gitu, Pak, untuk yang logik. Oke, proporsional ya. Bisa kira-kira kayak gimana proporsional logic itu? Biasanya proporsional logik itu memakai operator gitu, Pak. Kalau Hmm. misalkan dua kondisi, jadi situ ada kayak operator. Biasanya menghasilkan true and false gitu, Pak. Biasanya contoh operatornya tuh kayak and, or, not, and or, atau semacam kayak gitu, Pak. Oke, oke, seperti itu ya. Ada operator-operator khususnya ya. Ada lagi yang lain mungkin? Yang sudah familiar mungkin dengan dari ketiga jenis ini? Mungkin izin menjawab, Pak. Ya, silahkan sebutkan namanya. Nama Faizi Samekowi, NIM akhir 28,
Jadi yang saya sudah pahami itu bagian yang fuzzy logic. Di bagian fuzzy logic itu berbeda sama preposisional, dimana kalau preposisional itu kan ada nilai true sama false doang ya kan buat nentuin, sama ada operannya di mana buat kedua apa namanya statementnya itu true sama false nanti hasilnya apa. Sedangkan kalau di fuzzy logic itu hasilnya bukan true false tapi antara 0 sampai 1, di mana bisa bilangan apa namanya, bisa bilang desimal, bisa kayak 0,1, 0,2 dan sebagainya. Biasanya dipakai buat kayak pengenalan wajah dan sebagainya. Kurang lebih Oke. seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Faiz. Ya, kurang lebih seperti itu ya interviewnya. Jadi kita akan sebenarnya bahas di tiga ini, cuma minggu ini kita bahas dulu yang dasarnya dulu adalah proportional logic. Nah, proportional logic ini ibaratnya adalah cabang logika dan matematika yang berfokus untuk apa namanya ya, pakai penggunaan prosesi atau pernyataan yang nilainya itu benar atau salah untuk membuat sebuah kesimpulannya. Intinya seperti itu. Di sini misalnya ada A atau ada B. Nah, otomatis kesimpulannya itu adalah Q. Nah, ini contohnya ya, kenapa saya kasih simbol seperti ini. Jadi ada input A, ada input B. Kalau dia operatornya OR, maka kita kesimpulan hasilnya Q. Nah, proportional logic seperti itu. Nah, ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi simbol-simbol yang mewakili operator logika dan ada keterhubungannya satu sama lain. Nah, kurang lebih proportional logic seperti itu. Nah, di sini ada first order logic. Nah, kalau first order logic ini adalah tingkatannya lebih tinggi daripada yang tadi, daripada yang tadi proportional logic. Kalau yang proportional logic untuk yang lebih simpel-simpel, nah kalau ini kasusnya yang lebih kompleks. Nah, seperti ini ya. Dia ada hubungan antara objek dan variabel. Nah, seperti itu ya bedanya apa namanya? Proportional logic dan first order logic. Nah, kemudian ada lagi satu lagi. Nah, ini fuzzy logic. Nah, fuzzy logic tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Faiz tadi, bahwa ada derajat kebenaran 0 dan 1. Nah, karena dia logik fuzzy ya, namanya samar, otomatis dia ada nilai kesamaran. Nah, contohnya di sini ada cold, warm, and hot ya di sini. Ada derajatnya 0 sampai 1, ada 0,1, 0,2, dan seterusnya ya. Ada cold, warm, jadi perbatasan antara cold dan warm di sini. Nah, ini cold, di sini ya. Seperti itu, ini warm dan hot. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah ini kita fokus di proportional logic. Nah, tadi sudah ininya ya, penjelasannya. Nah, sekarang kita bahas tentang tata bahasanya dan aturan-aturannya. Intinya kita cuma fokus di sini. Tata bahasanya itu apa sih operatornya, dia itu sama aturan inferensinya seperti apa. Nah, kalau untuk tata bahasanya sendiri, kalau yang proportional logic itu, nah, dia ada beberapa nih simbol-simbolnya. Intinya dia untuk menghasilkan nilai true dan false. True dan false. Kita lihat ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Jadi ada variabel proposisinya, ada konstantannya nilainya true dan false, operator logika, tanda kurung jangan lupa ya. Nah, ini intinya dari proportional logic. Kemudian, nah ini operator logikanya untuk proportional logic ya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya ini. Ada dan, ada atau, ada negasi, ada implikasi, dan biconditional. Jadi kurang lebih 5 ya. Jangan sampai lupa ininya. Karena ini akan kita pakai terus. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini operator-operatornya, ini tabel-tabelnya ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ada P, ada Q, ada negasi P dan Q, P atau Q. Jika P maka Q, P jika dan hanya jika Q. Nah, ini tabel kebenarannya ini ya. Ada true, true, false, false, true, false, true, false. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita lihat tabel kebenarannya seperti ini. P dan Q, nah, P dan Q, negasi P-nya ya F, seperti itu ya. Negasi P ini adalah kebalikan dari P ini. Jadi balik lagi semua kita balikan ke tabel logika ini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini contoh-contoh proportional logiknya ya. Jika P itu hari yang cerah, maka saya akan apa? Dan Q-nya itu saya akan pergi ke taman. Negasi P, nah kebalikan dari P ini ya. Hari ini bukan hari yang cerah. Nah, seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, P dan Q, ini P atau Q. Jika P maka Q, ini P dan Q. Jika dan hanya jika ya, ini. Seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi semua kalimat-kalimat itu masuk ke dalam variabel ini. Sehingga nanti pemodelannya lebih mudah ya. Seperti itu ya. Nah, untuk proportional logic. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah teknik. Nah, tadi tidak kalah penting juga nih. Nah, ini kan teknik inferensinya tadi kan operatornya tadi kan sudah tahu. Sekarang
teknik inferensinya. Propositional logic itu apa sih? Teknik inferensi itu teknik untuk mengambil sebuah keputusannya tuh atau penyederhanaannya itu apa. Nah, kalau di sini ada 7, ada modus ponens, ada elimination, ada introduction. Nah, ada lagi nanti di sini ada lagi nanti namanya or introduction, ini di sini or introduction, double negation, dan resolution. Jadi kurang lebih ada 7. Ada 7 cara teknik inferensinya ya. Nah, ini yang terakhir resolution. Nah, ini ada modus ponens. Nah, ini kalau contohnya jika A maka B dan A kesimpulannya B ini. Nah, gitu. Jadi nanti ketika ada masalah kita balikan ke teknik inferensi yang propositional logic. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau mau lanjut dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi buat teknik inferensinya ini udah ditentukan ya, Pak. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Kalau Iya, misalkan ada bentuk yang sama. ya, teknik inferensi untuk propositional logic ini sebagian besar kita pakai yang ini ya, ada modus ponens, and elimination, dan introduction. Rata-rata di beberapa berbagai referensi menyebutkan jenis-jenis ini yang akan kita pakai nanti, modus ponens ini. Jadi kalau ada permasalahan nanti kita mengacunya ke ini ya, teknik inferensi. Nah, untuk yang first order logic nanti teknik inferensinya beda lagi. Ada forward chaining, ada backward chaining, seperti itu ya. Kalau yang propositional logic kita pakai yang ini, seperti ini. Ini kita pakai ya. Seperti itu. Gimana? Jelas, Faiz? Oke, Pak. Terima kasih. Jelas, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya boleh bertanya, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Saya Ibrahim dengan NIM 54. Izin bertanya mengenai variabel dari prepositional logic ini. Kan yang ditunjukkan di contoh kasus kan hanya ada dua ya, yang digabungkan menjadi satu menjadikan pernyataan kompleks. Kalau ada tiga pernyataan itu seperti apa ya, Pak? Jadi Oke. ada tiga. Jadi ada tiga ya. Nah, berarti kalau ada tiga kita urai dulu nih. Berarti 1 dan 2 ini kita gabung dulu. Habis itu baru dengan 3. Seperti itu. Jadi kita buat gimana caranya dia jadi mengikuti pola-pola ini. Seperti itu ya. Jadi kita buat simplifikasi dulu. Seperti itu tekniknya. Gimana, Ibrahim? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi disederhanakan ya. Jadi ketika ada 3, kita buat tabelnya 3. Berarti tadi kalau ada 3, kita buat tabelnya 3 di sini. Nah, ini kan ada 2 kan, di sini kan cuma 2 ya. Nah, baru di sini kita tambah lagi. Nah, tambah lagi. Nanti di sini yang P dan Q-nya nanti kita bikin lagi. Misal PQR. Nah, berarti di sini ada P jika P maka Q, ada juga nanti jika P maka R. Nah, kayak gitu. Jadi tabelnya ditambah di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Oke, Pak. kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Belum ada? Oke, belum ada ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi teknik inferensinya jangan lupakan. Nah, ini kita lihat contoh kasus ini. Contoh kasusnya game Olympus ini ya. Nah, seperti ini. Mungkin ada yang sudah familiar dengan game Olympus ini? Adakah yang familiar? Mungkin yang lain? Adakah yang sudah familiar dengan game ini? Oke, belum ya. Jadi game Olympus ini adalah game untuk ilustrasikan ya. Jadi untuk apa namanya? Contoh kasus yang akan kita pakai untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini game Olympus itu adalah game yang dimana sebuah agent di sini, dia mau mengambil emas di sini. Nah, tapi di sini ada rintangan-rintangannya di sini. Nah, ada rintangan-rintangannya sini, ada lubang, ada ini bungkus monsternya, ada di sini harta karunnya, ini agentnya orangnya, ini bridge, angin gangguannya, dan stand ini adalah si eh, apa bau yang menyengat ya. Nah, jadi gimana caranya si ini tuh biar mendapatkan ini dengan cara yang selamat ya. Jangan masuk lubang, jangan kena ini juga ya. Jadi usahakan dia dengan selamat di sini. Dia aturannya bisa maju, bisa maju, bisa kiri, bisa kanan. Kurang lebih seperti itu ya, bungkus. Oke, kemudian ini apa namanya? Nah, ini solusi pernyataan dasarnya seperti apa? Nah, di sini kita harus ada ya. Kita tentukan dulu pernyataan dasarnya apa, rulurnya P1, P2, P3, dan P4, P5-nya seperti apa. Kemudian habis itu kita tentukan nih aturan dan faktanya harus jelas ya. Nah, ini harus jelas juga nih. Agennya mau kemana nih? Nah, apakah dia ke X, apakah X itu aman atau tidak ya. Jadi harus
jelaskan nih aturan-aturannya. Nah, pakai teknik yang tadi, teknik inferensi dan teknik ini apa namanya, tata penulisannya operator-operatornya itu. Nah, kemudian yang ketiga ini kita tentukan lagi. Nah, infonya itu disaring, lupa harus disaring. Nah, karena untuk menggabungkan informasi yang diterimanya, seperti kalau ada tadi stance-nya, atau breeze, atau penglihatan kiri atau kanan ya, di mana jurang itu, di mana si umpusnya. Jadi intinya kita harus menginisialisasi pengetahuan awal. Ya, harus diinisialisasi ya, seperti itu. Kemudian di sini ada tujuannya wajib ya, tujuannya kita mau cari emas. Dan strateginya seperti apa. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita poinnya hilang. Karena kan seperti di buku ditulis poinnya itu 1000. Kalau setiap kali kita melangkah itu minus-minus. Nah, kalau kita melompat, nah kena lagi minus, berkurang. Jadi gimana kita dapat emas tapi poinnya itu seminimal mungkin gitu. Nah, pakai teknik proportional logic ini. Kemudian ininya, di sini ada update. Nah, ini update harus diupdate nih pengetahuannya. Kalau nggak diupdate nanti ya ini pengetahuannya tidak bisa valid gitu. Tujuannya juga harus jelas ya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kah? Atau mau menambahkan mungkin? Atau mungkin penjelasan saya kurang atau gimana? Silakan. Yang bertanya Pak, Ya, silakan. untuk update pengetahuan tuh berarti kita kayak misalkan dalam pemrograman itu update pengetahuan tuh kayak posisi kita sama ini ya Pak. Misalkan dalam suatu koordinat tuh misalkan ada suatu kondisi gitu, dia disimpan gitu dalam suatu variabel gitu. Itu gimana Pak? Oke. Jadi update pengetahuan itu maksudnya tadi itu ketika kita melihat kondisi baru yang nggak ada di pengetahuan kita, si pengetahuan kita itu kita update kan rule-nya ada rule R1 sampai R sekian ya. Misal ternyata di R nomor N, nah itu tuh belum ada sebelumnya, otomatis kita harus update nih rule kita begitu. Sehingga nanti kalau ada posisi kayak gitu lagi, ada player agent yang lain main, ya sudah kita sudah punya aturan sehingga bisa menarik kesimpulan. Mungkin seperti itu. Jadi harus diupdate. Nah, ini dipakainya nanti di fuzzy logic. Nah, nanti menariknya di fuzzy logic. Minggu depan nanti kita belajar fuzzy logic, procedural logic. Nah, si pengetahuan itu kita pakai nanti. Nanti kelihatan jelas, kita buat di file .txt, terus kita panggil pakai Python dan dieksekusi. Seperti itu. Gimana, Raka? Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain mungkin mau menambahkan sebelum kita lanjut lagi dengan mungkin post testnya. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini ya. Nah, ini tugasnya di rumah. Teman-teman bikin rule-nya ya di sini. Rule-nya dari rule 1 sampai rule yang terakhir dari game Mumpus tadi. Nah, nanti dokumennya ada di buku ya. Nanti silahkan teman-teman lihat di buku dari rule 1 sampai rule ke N ya di sini. Nah, tadi kan sudah jelaskan teknik inferensinya, teknik bikin operatornya apa, modus ponen, double negasi, dan seterusnya ya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang tugasnya untuk dikerjakan di rumah? Ada? Atau sudah jelas mungkin? Gimana? Nanda, Faiz, Rafael, sudah jelas? Sudah cukup. Izin bertanya Pak. Jelas? Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan Rafael. Ya, sudah jelas Pak, cukup. Oke, Belum jelas saya, Pak. ya. Berarti tidak ada masalah ya, tinggal dijelaskan. Oke, nanti tugasnya di rumah. Dan kemudian sekarang kita lanjut untuk mengisi link yang tadi ya. Oke, teman-teman silakan isi kembali link yang tadi. Tadi kan ada nilai apa sebelum dijelaskan materi ini, dan nanti sekarang teman-teman silakan isi pertanyaan yang tadi setelah teman-teman mendapatkan materi dari kuliah ini ya. Silakan, saya tunggu 1 menit mungkin. Kalau sudah, silakan katakan sudah di sini ya. Ya, silakan diisi lagi yang ini. Ya, ininya, post-testnya ya. Dan juga nanti tugasnya yang untuk dikerjakan di rumah. Apakah sudah diisi? Ikrar, Alia, dan di Siti? Saya sudah, Pak. Oke, Ibrahim sudah. Nanda, Faiz? Saya sudah, Pak. Oke, Adam sudah? Saya sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, sudah ya semuanya. Oke, kalau sudah, mungkin kuliah hari ini saya cukupkan di sini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk teknisnya saya simpan di LMS Spada kita ya, spada.untirta.ac.id. Oke, nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan materi kita fuzzy logic dan fuzzy logic dan first order logic ya, di situ.
Oke, mungkin materi kita saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.